Kisahkan bahwa pada suatu malam, Khalifah Umar bin Khattab melakukan ronda malam dari rumah ke rumah untuk melihat kondisi umat dari dekat. Tiba-tiba di sebuah kampung yang jauh dari kota, terdapat rumah semacam tenda. Di dalamnya ada seorang ibu yang pura-pura sang memasak untuk menghibur anak-anaknya yang kelaparan. Begitu Khalifah memberi salam dan diberi izin masuk oleh si penghuni rumah, beliau membuka periuk. Ternyata yang dimasak adalah batu. Sambil menitikkan air mata, Khalifah segera pergi ke Baitul Mal, mengambil 1 karung berisi gandum dan diserahkan kepada orang miskin itu. Sungguh betapa sejahteranya hidup masyarakat di masa kini bila para pemimpinnya memiliki kepedulian tinggi terhadap setiap rakyat, sehingga tak ada satupun rakyat yang hidup dalam kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sodegar IG dimanapun Anda berada. Ya, senang dan bagi rasanya untuk pagi hari ini kita ketemu lagi ya di acara Ogi Baru Menyapa, obrolan pagi seputar Kabupaten Baru dan sekitarnya. Ya, dan pagi ini
Seperti biasanya saya tidak sendiri, namun ditemani sama Bang Ilo yang saat ini sudah ada di mana ini? Di studio 2 sudah siap-siap temani kita semua. Ya, di hari ini hari Kamis tanggal 8 bulan Mei 2025 ya. Jadi tidak terasa kita sudah di hari Kamis. Ya, sebelumnya kita sapa dulu sama Om Ilo saat ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar? Iya, gimana kabar Om Ilo? Alhamdulillah kabarnya kabar baik. Dan pagi hari ini cuaca di Kota Makassar sangat cerah sekali. Iya. Mohon maaf agak telat sedikit karena semalam keliling jalan-jalan bawa keluarga dulu. Dan capek ini Om Alil, tapi karena ini adalah acara rutin, ini adalah amanah kita. Iya. Ya, tetap harus standby meskipun sedikit agak terlambat. Iya, tetap apalah. Dan semalam juga itu saya ketemu dengan beberapa orang-orang penting dari Barru. Iya. Ada beberapa masukan terkait dengan obrolan ini, terutama meminta kalau bisa jamnya sedikit agak mundur, jangan jam 7 katanya. Baru mandi katanya dia kalau jam 7. Iya. Ya, semoga semua teman-teman sehat semua di pagi hari ini, dan saya lihat pagi juga sudah dibuyur Dahlia. Sudah dari tadi absen itu. Dan tadi stay, kalau tadi stay ya kasih naik aja dulu nanti. Jadi karena kalau Anda dikasih naik jangan sampai lari lagi nanti dia. Gitu deh. Iya. Iya. Jadi ya harapan kita semoga di pagi ini ada dalam keadaan sehat walafiat. Ya, kalaupun yang saat ini lagi sakit kami doakan semoga lekas sembuh. Ya, berkumpul bersama keluarga. Iya, betul. Iya. Iya, Bang Ilo, pagi ini apalagi berita-berita ini yang hangat-hangat ini. Saya justru menunggu dari Bung Alil ini karena mungkin lebih banyak waktu untuk melihat beberapa isu-isu yang ada di media sosial. Karena kita flashback beberapa hari yang lalu kan ya masih seputar itu Alil, isu-isu yang berkembang sekarang. Yang contoh misalnya yang pelantikan 8 kepala pasar yang masih juga terjadi, ada pro dan kontra, terutama di daerah-daerah yang katanya kenapa bisa di daerah saya seperti Mangkoso ini bukan putra daerah. Seperti itu. Dan ternyata juga ada yang sudah mulai WA ke saya bahwa ada juga yang sebenarnya ternyata Pak Kepala Pasar itu ada SK-nya, ada masa jabatannya Malil. Ternyata ada juga yang memang belum selesai, tapi mereka harus diberhentikan. Seperti itu, jadi ya kumpullah beberapa orang yang diresign ya. Kemudian persoalan sampah juga kemarin ya minta menjadi perhatian ya Malil ya. Kemudian persoalan insentif juga kemarin itu yang ada yang dianggap belum diselesaikan. Saya kira soal mobil dinas ini. Iya. Review yang banyak di media sosial beberapa hari ini. Namun tema kita pada hari ini Malil seperti dengan apa yang kita sudah sampaikan beberapa hari yang lalu, bahwa khusus hari Kamis ini kita akan membahas tema yang juga banyak mendapatkan perhatian masyarakat Kabupaten Barru, yakni terkait dengan mobil dinas Bupati Barru. Bagaimana kita tahu supaya masyarakat juga paham, kita sampaikan sedikit pengantar prolognya Om Alilde. Iya. Bahwa terkait jadi di pemerintahan sebelumnya Pak Swasti Saleh dan Pak Astama itu telah memprogramkan 1 unit mobil Alphard untuk bupati. Untuk bupati. Maksudnya di situ ya siapapun bupati yang terpilih maka dia menggunakan mobil Alphard itu. Dan mobil Alphard ini tentu peruntukannya memang untuk bupati sehingga CC-nya itu sudah diatur juga untuk bupati, karena bagaimanapun juga tentang pengguna mobil dinas itu kan ada aturan, jadi ada Permendagri-nya. Nanti Bu Yus Dahlia barangkali bisa menjelaskan itu. Karena
Ibu Yus ini yang pertama sebenarnya mengangkat ini, meskipun sudah menjadi cerita-cerita di warung-warung kopi bahwa kok bisa mobil yang diperuntukkan untuk bupati diberikan kepada wakil bupati. Iya. Oh, ada kabarnya begitu. Iya, ada. Bahkan mulai ada isu-isu yang beredar bahwa bupati menolak itu memberikan ke wakil bupati karena justru dia menginginkan mobil yang jenis lain. Ada isu-isu seperti itu bahwa mereka menginginkan justru kayak jenis Land Cruiser, entah benar atau apa ini ya kita lihat saja perjalanannya ke depan. Apakah penolakan Alphard ini karena memang menginginkan Land Cruiser. Kemudian ada juga beberapa orang berpendapat bahwa itu katanya untuk memuliakan wakil, ada seperti itu. Tetapi kita juga berpikir bahwa tidak seperti itu karena prinsip dasar kita bertata kelola pemerintahan, good governance dan bernegara itu adalah mestinya adalah regulasi. Kalau regulasinya bertentangan ya mestinya tidak diterima atau dikembalikan saja. Kemudian uangnya itu digunakan untuk hal yang produktif. Namun terkait dengan itu mungkin Ibu Yus Dahlia nanti bisa dulu memberikan prolog barangkali pengantar. Silakan. Iya, baik, Alhamdulillah. Dan perlu kami sampaikan dulu sebelum kita lanjut ini bahwa acara ini kita bisa dengarkan melalui TikTok, kemudian di YouTube. Di YouTube juga ya? Iya, di Facebook IGA Radio. Jadi untuk Anda yang ingin berkomentar, silakan Anda bisa komentar melalui TikTok, kemudian di YouTube, kemudian di Facebook juga kita kita layani semua. Jadi silahkan komentarnya terkait dengan tema kita pagi ini, yaitu mobil pro dan kontra mobil dinas. Iya, pro dan betul. Ya, jadi pro dan kontra ini mobil dinas bupati. Iya, bupati baru. Jadi untuk Anda semua tetap saja bersama kami. Iya, kita langsung ke Ibu Yus Dahlia. Assalamualaikum, Bu Yus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, gimana Kereba ini? Iya, baik-baik saja. Alhamdulillah. Iya. Iya, kemarin dihubungi oleh Bang Ilo. Iya. Diingatkan. Iya. Ya, aduh, saya bilang mati nih kalau saya tidak pulang ke Makassar. Jadi sudah di Makassar ini, Bu Yus? Iya, jadi jam 2 malam itu saya tiba di Makassar demi untuk hari ini. Iya. Masya Allah. Luar biasa. Saya juga masih di Makassar ini. Kayaknya memang saya lagi senang-senangnya berada di Makassar ini. Kayaknya Makassar ini lebih happy kayaknya. Iya. Bernostalgia soalnya saya kan memang lama di Makassar. Happy mau ketemu teman-teman semua. Ya. Iya. Betul. Jadi banyak kemarin program menyelesaikan kelengkapan lembaga yang sudah tidak ini lagi kan, legalitasnya, kemudian silaturahmi dengan beberapa teman-teman aktivis, ya sekaligus mau cari tempat sini, siapa tahu ada bisa jualan kopi di Makassar karena di Baru kayaknya sudah susah jadi di Makassar. Iya. Siapa tahu bisa cari kontrakan di Makassar. Iya, Ibu Yus, terkait dengan ini mobil dinas ini, kontroversi ini, mobil dinas bupati. Iya, bagaimana? Mungkin ada sedikit komentar terkait dengan ini. Silakan. Iya. Beberapa minggu yang lalu tuh saya mendapatkan ini bocor-bocor halus sedikit ya. Iya, bocor-bocor halus. Bocor-bocor halusnya obrolan pagi ini. Iya. Betul. Apa itu? Ya. Mengenai mobil dinas itu peruntukan sebenarnya untuk bupati. Untuk bupati, tapi, ya betul. Ya, itu sudah dianggarkan memang. Nah, pada saat itu sudah masuk, bupatinya sudah masuk ya di Kabupaten Baru karena dia kan lama di retret sana di Magelang. Terus waktu itu sudah disampaikan oleh Kabak Umum bahwa ini mobilnya sudah tersedia, mobil Alphard. Ternyata bupati itu menolak karena
Bupati sudah ada mobil Alphard-nya. Mungkin dia sudah bosan untuk pakai mobil Alphard, sehingga mobil Alphard ini dioper ke wakil bupati. Nah, ini kan sebenarnya kalau kita mau bilang bahwa ini menabrak aturan sebenarnya kan, itu karena mobil itu bukan peruntukan untuk wakil, tapi untuk bupatinya sendiri. Ya, seperti itu. Nah, kalau kita misalnya memahami efisiensi, bukan soal harga dan jumlah uang yang akan dibelanjakan, tapi kan ini soal peraturan dan standar yang telah ditetapkan agar menjadi acuan yang dilaksanakan. Iya. Kita tidak boleh seenaknya menabrak aturan dong. Karena hanya sekedar selera rendah, kemewahan semu yang tidak memikirkan peningkatan pelayanan publik. Seperti itu. Nah, celakanya lagi karena yang kita pahami itu wakilnya seharusnya memahami bahwa ini tidak bisa, mobil ini tidak bisa lari ke saya, tapi itu harus tetap ke Ibu Bupati. Persoalannya ya bocor-bocor halus lagi nih. Apalagi bocor-bocor halusnya? Iya, dia tolak ini karena bupatinya sendiri mau Land Cruiser. Tunggu dulu, tanya dulu Bu Yus. Sejenis apa itu mobil Land Cruiser itu? Iya. Jangan sampai itu masyarakat itu berduduk mana paham karena agak sih ya Land Cruiser. Coba dijelaskan. Ada geartop ya. Itu kalau Land Cruiser itu kan CC-nya ya itu untuk gubernur dan wakil gubernur seperti itu. Iya. Ini bukan persoalan mereknya, tapi ini kita bicara dengan CC mobil itu, gitu. Seperti itu Bang Milo. Nah, bahaya memang karena kalau kita memahami bahwa ini sebenarnya sudah menabrak aturan, tapi apakah dia pura-pura tidak tahu atau memang ya sudahlah, mungkin tidak ada yang tahu kan, gitu. Mungkin seperti itu, Pak. Jadi persoalan selain sebenarnya persoalan dugaan melabrak atau katakanlah tidak sesuai dengan aturan Permendagri kalau saya tidak salah yang mengatur itu Ibu Yus ya. Di sini kan juga ada persoalan tidak sensitifnya itu karena maksudnya ya kalau memang bukan peruntukan untuk wakil kenapa harus diambil? Kalau dikembalikan itu kalau memang bupati tidak mau pakai misalnya, itu kan bisa dikembalikan dan dianggarkan uangnya nanti itu dianggarkan untuk kegiatan-kegiatan yang produktif ya. Ibu Yus ya, seperti itu ya. Betul. Yang lagi dibutuhkan masyarakat. Saya dengar sekarang kan kalau kayak di Baru ini kan memprihatinkan juga termasuk jalan longsor yang ada di Pujananding ya, itu butuh anggaran yang besar juga. Iya. Padahal itu Bu Bupati sudah meninjau itu. Dia janji akan memperbaiki itu jalanan yang di Pujananding sana. Tapi ada lagi satu saya mau sampaikan juga, ini juga sih bocor-bocor halus. Bocor-bocor halus. Tapi biasa itu bahaya itu kalau bocor halus. Nah pas potomi biasa tengah lalang. Tadi Bang Yelo singgung bahwa ini tidak peka ke lagi pejabat-pejabat di Baru ini tidak peka dengan masyarakat di Baru. Kenapa saya bilang seperti itu juga karena ketua DPRD sendiri itu tidak ada peruntukan untuk mobil dinas, tapi sekarang kan dia juga mendapatkan mobil dinas itu yang jenis Palisade ya, seperti itu. Hyundai juga sama yang digunakan bupati sebelumnya ya? Iya, digunakan sama. Bupati sekarang? Sama dengan yang digunakan oleh bupati sekarang. Ini lebih padahal sudah ada Pajero kan sebelumnya yang dipakai. Bukan Pajero tapi Fortuner. Fortuner ya.
Itu ya, itu sebenarnya Fortuner juga itu bukan untuk ketua DPR. Tapi itu hanya tapi waktu itu ngotot untuk disewakan mobil. Pada saat itu jadi ketua DPR sebenarnya tidak mendapatkan mobil dinas sejenis Fortuner karena CC-nya juga kan bukan untuk itu. Jadi yang bisanya itu adalah Kijang Xenix itu. Tapi terlanjur ketua DPRD itu sudah menyewa sendiri mobil itu. Tapi celakanya Bang Ilo itu sampai hari ini mobil itu masih ada dan masih dipakai. Pertanyaannya kemudian, loh kok bisa? Terus ini ada mobil Palisade juga. Ini saya anggap bahwa ini tidak ada bekasnya nih semua. Ya kan? Ini kita harus lihat ada apa. Pertanyaannya itu ada apa sebenarnya? Apakah nanti mau meloloskan Land Cruiser ini atau bagaimana? Iya Pak, biasanya itu yang biasa kita lihat itu ada bargaining position memang eksekutif legislatif. Jadi selalu ada win-win solution biasanya di unsur-unsur pimpinan DPR itu dengan eksekutif. Nah bisa jadi seperti itu misalnya. Makanya kita lihat aja perjalanannya ke depan dan tentu kita mengharapkan sebenarnya ini teman-teman di Baru ini jangan lagi lah seperti kemarin-kemarin, saatnya sudah harus kritis. Sepanjang kita menyuarakan kebenaran, kenapa harus takut ya Om Alil ya? Ya seperti itu. Jadi teman-teman civil society ini di Baru ini menurut saya bangkit karena kalau tidak ada kontrol yang kuat susah juga. Jadi ini pernah saya dengar ini sebenarnya salah satu organisasi mahasiswa di Baru sudah ingin turun demo, tapi mereka menahan karena dia tidak mau bergabung. Misalnya katakanlah ada HMI kemudian PMI gabung, dia tidak mau. Jadi dia mau sendiri-sendiri seperti itu. Dan sekarang ini menurut dia menunggu yang mobil jenis Land Cruiser itu apakah betul DPR melakukan pengusulan untuk pengadaan kembali, karena pertanyaannya mobil Land Cruiser sama dengan mobil yang sekarang ini yang Hyundai ini sama saja sebenarnya dan masih sangat layak. Pertanyaan bangkala metode bangkala nih. Waduh, masih sangat layak sekali mobil mewah itu. Makmu. Makin Nah, coba juga dengar-dengarnya. Ini menurut saya begini Om Alil, daripada mereka ragu-ragu untuk pakai terbuka ke masyarakat, ke publik, ya lebih baik dikembalikan saja daripada hanya disimpan misalnya, kecuali kalau ke Makassar baru digunakan sembuh-sembuhnya kayak itu ndak elok menurut saya. Ya lebih baik ndak usah dikembalikan. Dan ini terus terang ini kalau betul-betul setelah dilakukan analisis yang mendalam oleh beberapa teman-teman dan mobil Alphard putih yang dipakai oleh Wakil Bupati sekarang itu betul-betul melanggar Permendagri dan beberapa aturan, karena saya cari juga ternyata tidak ada perda terkait mobil dinas. Itu kita pasti sayangkan karena mestinya dia tolak karena dia paham. Jadi karena wakil bupati kita ini adalah mantan sekda di Baru, secara otomatis dia paham, dia pasti tahu betul. Ini juga yang harus saya stressing sebenarnya kepada Pak Wakil Bupati, jangan terlalu selalu persoalan-persoalan di Baru, terutama kepemimpinan yang dulu, karena beliau adalah bagian dari dulu dan beliau adalah senior. Beliau ini adalah orang cerdas, jadi mestinya menurut saya dia paham betul ini bahwa ini bukan peruntukan untuk Wakil Bupati. Ngapain juga saya pakai mobil yang sekarang juga sudah luar biasa. Nah itu baru masyarakat ajukan jempol. Kalau begini Om Alif tidak, beliau eksklusif kelihatan seperti itu, jadi mereka perlu berpikir juga. Kalau menurut saya kalau sudah jadi pro dan kontra, lebih tidak usah digunakan, dikembalikan saja ke bupati, nanti terserah bupati mau digunakan untuk apa. Seperti itu barangkali kalau saya Om. Jadi sudah dibeli ini mobil. Sudah onde-onde. Oh berani onde-onde. Sudah dipakai kemana-mana, kecuali di Baru itu tidak pernah dipakai. Iya. Jadi ada beberapa contoh beberapa daerah terkait dengan mobil dinas dan impres yang telah dikeluarkan oleh Bapak Presiden terkait dengan efisiensi anggaran impres nomor 1 tahun 2025. Kita contoh misalnya Bupati Bone. Bupati Bone itu sudah dianggarkan oleh bupati sebelumnya, tapi dia tolak.
Lebih baik uang itu diuangkan lalu digunakan untuk program-program yang pro rakyat. Coba bayangkan kalau uang 1 miliar itu dijadikan program dana bergulir, revolving fund untuk misalnya pengusaha-pengusaha mikro kecil yang ada di Baru, itu luar biasa manfaatnya itu. Amalil. Dibandingkan misalnya hanya dipakai. Karena ada, seandainya tidak ada, dan itu sangat layak sekali, Amalil. Lagian mobil Alphard itu kan bukan mobil segala medan. Bukan mobil. Tidak bisa tapi itu. kalau yang dipakai sekarang Pak Wakil kan sudah segala medan. Iya. Kalau kita lihat lagi di tingkat provinsi, Gubernur Kandedi Mulia di Jawa Barat, malah semua mobil-mobilnya itu dia berikan kepada OPD-OPD lain untuk digunakan. Ngapain juga tinggal semua katanya sampai lebih 10 di rumah jabatan gubernur, bikin berat saja biaya operasionalnya. Nah itu pemikirannya memang visioner dan peka terhadap persoalan yang dihadapi masyarakatnya. Kita ini di Baru daya beli susah, makan susah, beli ini itu susah. Ya kenapa enggak kita berpikir sedikit agak mulai sensitif lah. Bekerjalah dulu, Amalil, kalau menurut saya. Nanti juga masyarakat akan menghargai kalau ada hal-hal yang seperti itu. Karena kondisi kita sekarang belum memungkinkan. Seperti itu, Amalil. Iya. Ada itu kan pajak dari kita semua aja juga yang dibelikan mobil, Amalil. Harus disadari itu. Ada saya dengar itu yang tadi kita singgung bahwa ada standar kapasitas mesin di mobil dinas bupati. Yang contohnya seperti jabatan eselon 1 yang kan ini memiliki kapasitas mesin minimal 2000 kayak itu. 2.500 cc. Oh iya, ada lebihnya 500 sih. 2.500 cc. Iya. Untuk jenis sedan. Oh, sedan. Kalau Jeep 3.200 cc. Oh, iya. Untuk ini bupati dan wakil bupati ya. Iya. Dan saat ini yang digunakan berapa cc? Menurut informasi. Artinya kalau cc-nya mobil Alphard itu, Malil, kalau untuk kepentingan bupati itu sudah memang sesuai. Mungkin di atas 3.000 ya kalau Alphard. Tetapi kalau untuk wakil bupati kemungkinan tidak. Di situ persoalannya sebenarnya. Kalau wakil bupati itu kan, kalau wakil bupati kan itu 2.200 cc. 2.200. Itu Nah, terus Jeep 2.500 cc. Nah itu seperti itu saja. Kalau ketua DPR 2.500 cc juga. 2.500 cc. Iya. Jadi ada aturan, melebihi semua ini. Melebihi. Iya. Ini ada Pak Malik juga ini yang sudah gabung ini. Kita coba minta pendapatnya bagaimana. Iya, atau ada ke informasi-informasi siapa tahu sambil tetap layar juga Pak Malik yang tetap layar ya Kak Yus ya supaya. Iya. Jadi siapa tahu ada informasi yang disampaikan Pak Malik ini terkait dengan mobil dinas ini, mobil dinasnya bupati dan wakil bupati baru dan ketua DPRD. Tapi Pak Malik, assalamualaikum, kita sapa dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Weh, sadana seding mah. Mana metu? Iya. Pada seding pak kilometer kapan? Nadena banyak live ala lain itu Alena si artis maksudnya. Bisa lagu kenangan. Iya. Gimana Kareba ini Pak Malik? Alhamdulillah. Iya, sehat-sehat Jaki. Amin. Alhamdulillah. Ini kan ini kita bertiga tadi bicara terkait dengan mobil dinas bupati dan wakil bupati dengan ketua DPRD baru. Iya. Kalau mungkin ada informasi-informasi yang kita dapat dari bagaimana sebenarnya ini mobil dinasnya ini, Tabe. Jadi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi saya kira kenapa tidak ada suaranya Malik? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di Culades ada nat hambung pi. Iya. Tambah-tambah ke volumenya. Jadi saya kira terkait dengan mobil dinas bukan hanya
mobil dinas bupati, wakil bupati, saya kira mulai dari bawah ini memang tidak beraturan. Di baru ini memang tidak beraturan. Kepala dinas kan CC-nya jelas juga, tapi kan selama ini justru di antara kepala dinas ada kecemburuan sosial yang terjadi selama ini, tapi kan tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi seperti itu, terus masuk ke pemerintahan yang baru, mobil Alphard itu kan memang sudah diprogram, sudah terprogram itu untuk bupati. Nah, tapi mungkin bupati tidak strike dengan mobil Alphard, sehingga dia serahkan ke wakil bupati. Nah, karena mobil ini memang sudah ada di program dan sudah dibeli, ya tidak bisa ada istilah dikembalikan atau apa. Nah, kemudian yang lain itu ya saya kira kalau memang tidak layak untuk dia pakai, ya dikembalikan saja kalau memang ada semacam kontrak begitu. Tapi untuk program permintaan bupati yang baru untuk pengadaan mobil dinas, saya kira wajar-wajar saja. Akan tetapi tergantung kepada DPRD-nya, apakah dia mendengar curahan masyarakat atau tidak. Kan di situ kuncinya. Biar bupati mau apa, kalau DPRD tidak setuju dengan anggaran yang ada itu, ya saya kira tidak bisa. Kemudian yang kedua, ya kita juga harus buka mata terkait dengan kondisi masyarakat kita. Saya kira tidak boleh lepas dari itu. Jadi saya kira memang baru ini mau ditata ulang, ditata ulang, tapi jangan tidak beraturan. Saya kira harus beraturan, memang ditata. Jadi saya kira saatnya memang masyarakat baru itu silahkan bicara, silahkan koreksi kalau ada yang tidak benar. Karena kalau tidak dikoreksi, yakin saja bahwa semua akan tidak beraturan. Saya kira seperti itu kalau saya. Terima kasih. Iya, baik, terima kasih Pak Malik. Iya, oke, sudah kita dengar sama-sama ya bahwa mobil dinas yang untuk bupati, wakil bupati ini dengan DPR. Iya, iya pastinya ada gawenya ini DPR. Iya, Om Milodi. Ya. Ya, jadi ada persetujuan. Ya, tidak mungkin kalau tidak ada persetujuan DPR kan tidak bisa keluar. Kalau itu. yang berikutnya Om Alil ya. Iya. Kan seperti yang disampaikan tadi Ibu Yusdalia bahwa kalau kemarin itu keluar Alphard itu kan sudah persetujuan. Kita sepakat juga dengan Om Malik bahwa memang itu sudah diprogramkan sebelumnya. Jadi sebenarnya andaikan dipakai oleh bupati sebenarnya mungkin tidak terlalu dipersoalkan. Ya meskipun ada juga beberapa daerah memang ketika masuk di dalam usulan program itu dan setelah membentuk tim transisi mungkin seperti itu Ibu Yus ya, mereka menghilangkan itu, menghapus itu karena mereka selain peka terhadap kondisi masyarakatnya, memang mereka mengikuti instruksi Presiden terkait dengan efisiensi anggaran. Kan ini persoalan selera sebenarnya nih, dan persoalan bagaimana kepekaan kita, sensitivitas kita. Nah sekarang ini kan yang kita dengar bahwa ternyata didugaan kita ya, ditolak itu Alphard karena menginginkan mobil Jeep yang lebih besar lagi dari yang sekarang ini. Nah kalau itu benar, nah sekarang sama dengan Malik, kembali lagi kepada DPR karena DPR membuat persetujuan. Jangan sampai DPR ini misalnya melakukan win-win solution lagi, mengakomodir lagi, padahal sudah ada Hyundai yang luar biasa itu. Kenapa misalnya harus Land Cruiser sama-sama mobil Jeep ya menurut saya. Jadi kalau sama-sama mobil Jeep berarti sudah bukan lagi persoalan kebutuhan tapi persoalan selera yang berbeda, seperti itu.
Nah, mestinya kita kontrol, kita ingatkan DPR karena pertama ada dasarnya ada Impres nomor 1 tahun 2025. Yang kedua adalah kondisi di Bahru itu kalau kita mau jujur itu masih susah masyarakat kita. Dan uang-uang yang dipakai untuk beli mobil-mobil dan sebagainya dan sewa mobil ini untuk para pejabat di daerah itu kan itu bersumber juga dari pajak rakyat Iya. Ada bahasanya Pak Prabowo itu yang bagus itu presiden kita, bekerjalah dulu untuk rakyat, setelah itu ya baru. Nah, seperti itu Amalil kalau menurut saya. Iya. Oke. Kalau bagaimana Ibu Yus menanggapi nih? Ya, Pak Malik tadi. Kalau tadi itu Pak Malik bilang wajar-wajar saja, ya kan? Kalau saya sih tidak wajar karena ini kan melanggar Permendagri nomor 7 tahun 2006, ya kan? Nah, persoalannya tadi ya sama dengan Bang Ilo bahwa ini persoalan selera gitu kan. Sehingga bupati itu sudah ada peruntukan mobil untuk dirinya tapi dia tolak. Karena persoalan selera lagi, kembali lagi ke selera itu. Cuman saya disayangkan sekali kenapa mobil Alphard itu dikasih oleh wakil, padahal bukan peruntukan wakil. Tuh, seperti itu. Nah, memang masyarakat baru itu harus jeli melihat dan jeli juga mendengar supaya kita tidak kecolongan seperti yang dilakukan oleh ketua DPR yang sekarang kan seperti itu. Iya, saya kira saya seperti itu, Bang. Karena memang ini kalau benar ini informasi yang kita dapatkan dari beberapa teman-teman ini dari DPR sendiri bahwa mobil dinas Hyundai untuk ketua DPR ini jarang sekali digunakan oleh beliau. Tapi dipakai untuk keluarga yang menggunakan. Nah ini pasti sangat sudah melanggar sekali karena bukan peruntukannya oleh. Jadi bukan hanya Ibu Yus mendapatkan informasi dari dalam DPR, saya pun juga mendapatkan informasi seperti itu. Tidak pernah dilihat digunakan. Ya mungkin tadi salah satu itu tadi bentuk mereka ragu jangan sampai menjadi sorotan masyarakat, sorotan publik misalnya. Iya. Mau tanya dulu ini, itu mobil dinas peruntukannya untuk apa? Kemudian apa memang larangannya itu? Apakah mobil dinas ini hanya untuk digunakan untuk kepentingan dinas kah? Ataukah mobil dinas ini tidak boleh dibawa pulang kah? Atau di mana dibawa pulang ke rumah kah? Atau bagaimana itu? Atau dipakai jalan-jalan di pulang kampung misalnya? Iya. Bagaimana itu? Ya. Jadi ya namanya mobil dinas dari dulu kalau kita berpikir mobil dinas kan mobil plat merah, bahkan sekarang kan banyak mobil dinas tidak plat merah lagi Iya, Om Malik dulu mau komentar ya, silakan Om Malik. Jadi mohon maaf ini Bu Yus, yang saya maksud wajar-wajar saja kalau seseorang pemimpin menawarkan, meminta untuk bisa dihadirkan kendaraan, wajar-wajar saja. Tetapi keputusannya kan tergantung. Ini apakah DPRD mau melakukan pelanggaran atau tidak, kan tergantung di DPRD. Kan sudah pengadaan mobil bupati, bukan pengadaan mobil wakil bupati. Jadi pengadaan mobil bupati kan sudah. Tidak mungkin lagi dalam satu tahun itu DPRD terima kasih bocah siapa tuh yang kirim. DPRD menyetujui 2 mobil untuk bupati, kan tidak. Jadi kan ada mekanisme, ada aturan. Kemudian ini Om Dede, terima kasih yang sekarang ini selama ini terjadi, saya bilang tidak beraturan. Bahkan ada bukan pegawai negeri, tapi justru dia yang menggunakan mobil-mobil dinas. Banyak sekali. Ini kan saya anggap bahwa ini kan ada ketidakberesan di sini. Ada kepala bidang tidak ada mobilnya, tapi ada bukan pegawai dipakai mobil plat merah, nah ganti plat hitam. Tapi kan semuanya mungkin dia pinjam. Iya. Istilah pinjam ini kan engkau tahu itu biasa misalnya lakaina pejabat
Benena Tania, Benena Pagamat Lili, engkau sebaliknya. Kata Mapakuro. Jadi Engkau sebaliknya. memang harus ditata lah. Mudah-mudahan Ditata dan diawasi, Bu Malik. Iya. Masyarakat harus memang sekarang ini jangan makin diam. Bicara kalau ada yang tidak beres karena Betul. tidak ada hukumannya kalau ada yang mengkritik. Tidak ada sudah. Jelaskan ini dulu Tom Malik, Undang-Undang ITE yang baru ini, putusan Mahkamah Konstitusi itu ada yang baru Saya tidak terlalu hafal, tetapi intinya pada saat diputuskan MK itu saya lihat langsung bahwa pengkritik tidak bisa dipidana. Seperti itu pun intinya. Jadi ya saya kira memang saatnya kita ini bicara maki karena yang penting positif. Jangan aja nama keda selama ini aku berru itu nama aku mah kagak persoalan apa dek mana peduli tak berru mah kuras sara mah itu berru itu dia nama dia mampu berru mah aku mah kuras sara apa dia terus saya mengajak Ya potong kata kecil ini. silakan mengkritisi untuk positif, jangan untuk kepentingan pribadi. Karena banyak sekali sekarang, apalagi kalau kita lihat sekarang ini mulai nepotisme merajalela. Kita harus kritisi semua ini supaya tidak terlampau jauh berbuat yang tidak benar. Saya kira itu. Terima kasih. Jadi ada lagi tambahan baru dari Bu Malik ini. Jadi Bu Malik mengatakan itu kan kemarin sudah diperuntukkan untuk bupati dikasih wakil dan kita sepakat kalau dikasih wakil apakah dia tidak senang karena yang memberikannya dalam bupati sebelumnya. Oleh karena itu dia minta mengusulkan kembali atau juga persoalan selera. Siapa tahu seleranya memang mobil-mobil yang lebih besar lagi padahal sudah luar biasa kan ya mobil Hyundai sekarang. Dan itu bupati memang bisa saja mengusulkan kembali meskipun kalau kita lihat dari sisi kepekaannya terhadap Impres nomor 1 tahun 2025 itu kan sudah tidak paralel ya karena sudah ada mobil Alphard kemudian ada juga mobil Jeep itu kan sudah luar biasa ini Bu Yus ya. Ada mobil Alphard untuk dipakai lah misalnya di medan-medan yang ini kayak ke Makassar kemana kemudian ada mobil Hyundai itu segala medan bisa ke Pujananting bisa ke gunung-gunung lah yang lebih tinggi medannya kan itu sudah sempurna sebenarnya ini. Nah tapi kalau betul-betul ternyata diberikan ke wakil dan dia mengusulkan mobil yang lebih tinggi lagi cc-nya lebih tinggi lagi harganya disitulah menurut saya bahwa ini tidak peka dan ini harus dikontrol DPR. Biasanya DPR kalau memberikan persetujuan melanggar. Nah kalau DPR ternyata memberikan persetujuan berarti ada lobby-lobby, ada win-win solution karena kalau kita lihat peta kekuatan yang ada di DPR kalau terkait dengan posisi tim-tim koalisi kemarin itu ya memang Golkar dan para pendukung bupati yang terpilih sekarang ini bisa saja memang mendominasi karena di sana itu tinggal Nasdem kemudian Gerindra dan P3. Sementara yang lain berada di koalisi bupati. Gerindra. Nah, seperti itu boleh. Jadi bisa saja sebenarnya. Kan ada praktek-praktek seperti ini juga terjadi di beberapa daerah yang sudah ditangani oleh KPK terkait dengan pokir. Misalnya, dia memberikan persetujuan terhadap apa keinginan eksekutif, katakanlah untuk anggaran A, B, dan C. Tetapi pimpinan DPR juga meminta bargaining position misalnya sekian untuk anggaran untuk pokir dan sebagainya. Dan itu diambil oleh KPK. Iya. Oke, sebelum kita lanjut ini kita berterima kasih nih kepada bocah kocak. Ada nak kirim gorengan ini, tapi satu nak kirim tidak cukup. Tidak ada Om Dude juga tadi. Iya, Om Dude, makasih banyak ini. Kemudian Sunardi izin Polo Bang host salam dari Papua. Ini orang Papua ya. Selamat bergabung untuk kita semua ini. Ya, silakan untuk yang ingin. Ada Andi Risi. Andi Risi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Silakan. Waalaikumsalam. Teman-teman kalau ingin komentar di bawah silakan saja. Kalau ada masukannya. Ada masukan tak semua silakan komentar Ki. Ya, kemudian yang saat ini lagi nonton juga di Facebook. Ini ada Pak Anwar Raub hadir Jakarta Barat. Oke. Jakarta Barat ya. Iya, kemudian Andi Mapa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya.
Oke, selamat pagi semua dan ya, komentar. Kemudian jangan lupa di tap layar ya supaya teman-teman nonton juga acara ini. Iya, ini terkait dengan tadi larangan. Kan ada larangannya kapan ini Iya, bahwa mobil dinas ini tidak boleh dibawa pulang atau bisa jika. Kemudian kalau seumpama lakukan gitu, iya, apakah ada sanksi ini? Ya, iya. Ini kan persoalan seperti ini kan sering terjadi dulu ya, tapi sekarang kan karena semakin lemahnya kontrol ini dari masyarakat civil society, lemahnya juga penekanan dari pejabat di atasnya yang lebih bertanggung jawab. Katakanlah sekda sebenarnya harus mengontrol semua ke bawah itu terhadap kedisiplinan. Yang jelas kalau penggunaan mobil dinas itu digunakan untuk mendukung aktivitas kinerja daripada pejabat itu sendiri. Berarti kalau dalam konteks sudah di luar kepentingan daripada kedinasan atau kerja-kerja mereka, maka itu tidak boleh. Contoh misalnya, dulu pernah ada instruksi bahwa kalau ingin pulang kampung, pulang kampung ini pejabat-pejabat yang pulang kampung kan tidak boleh menggunakan mobil dinas karena itu bukan peruntukannya. Malah dulu itu kalau ada seperti itu tidak menggunakan plat merahnya, dia pakai plat hitam, itu biasa ada aktivis-aktivis yang bisa saja melaporkan itu. Ini kok digunakan untuk kepentingan misalnya pergi rekreasi, pergi apa ini? Iya. Ini ada komennya Pak Ibu Lilis yang mengatur soal CC Permendagri atau PP. Iya. Ya Om Milo. Permendagri nomor 7 2006. Bukan PP. Iya. Permendagri yang ngatur itu, Permendagri nomor 7 2006. Oke. Iya, Permendagri Bu Lilis. Iya. Nomor 7 tahun 2006 ya. Iya, jadi ini Bu, ini ada Fadli juga yang hadir. Ya, siapa tahu ada yang ingin berkomentar, silakan. Ya, kita kasih kesempatan juga ini. Fadli Hero, ya. Assalamualaikum. Juga Fadli Ketua KMPI ini. Ya, silakan. Assalamualaikum. Halo. Kayaknya, ya. Halo Paldi atau Padli nih? Ya. Kayaknya Paldi. Ada suara saya Malil karena habis mati lampu ini. Ada suara Malil? Ada. Iya, habis mati lampu tadi. Oh iya. Halo Paldi. Kayaknya tidak. Ya. Oke. Ibu Lilis juga saya undang ini belum bergabung mungkin. Ya. Yang jelas kan tadi sudah disampaikan bahwa yang mengatur itu adalah Permendagri dan jelas di dalam postingan Ibu Yus tadi itu terkait dengan Permendagri. Dan kalau kita buka Permendagrinya itu sudah jelas semuanya itu penggunaan CC kendaraan mulai dari gubernur, kemudian bupati, wakil bupati, wali kota, kemudian ketua DPR dan wakil ketua unsur pimpinan, itu jelas semuanya. Dan ini sudah lama sebenarnya menjadi perhatian publik ini, Om Alif, ketika ada pengadaan misalnya di DPR provinsi, itu selalu menjadi perhatian itu. Orang selalu lihat, karena ini jelas sekali karena pengaturan CC, jangan salah, jadi pengaturan, kenapa itu CC diatur? Bukan hanya asalan-asalan saja, karena tergantung kalau terkait dengan belanja bahan bakar, Om Alif, semakin tinggi CC kendaraan, semakin besar juga konsumsi bahan bakarnya, Om Alif. Oh, iya seperti itu. Iya, dan perawatannya juga termasuk juga harganya kan begitu. Semakin tinggi CC kendaraan, semakin tinggi harganya, semakin tinggi biaya maintenance-nya, semakin tinggi penggunaan bahan bakarnya. Nah, ini kan diatur sedemikian rupa karena termasuk efisiensi anggaran itu tadi. Tapi ini bukan hal yang baru diatur, masih zaman Orde Baru sudah diatur.
Nah, makanya kemarin ini ada salah satu mantan pejabat juga di Baru berkomentar, misalnya bahwa mungkin saja ada pertimbangan tersendiri bupati sekarang ini sehingga dia tidak gunakan dan memberikan kepada wakil bupati. Mungkin ada prinsip yang dianu. Kalau saya bantah itu. Mudah-mudahan beliau hadir nih karena saya aktif juga mengikuti media sosial. Prinsip yang tertinggi di dalam tata kelola pemerintahan dan bernegara untuk good governance itu adalah regulasi itu sendiri, aturan. Ketika kita sudah melakukan pelanggaran terhadap aturan, maka bukan lagi prinsip namanya itu. Karena prinsip yang paling tertinggi itu adalah regulasi. Begitu Kak Yus kalau menurut saya ya. Iya. Oke. Ini Ibu Lilis sudah ada gabung juga. Kita coba sambut. Halo, assalamualaikum Ibu Lilis. Halo, waalaikumsalam. Bisa dibuka melalui Permen Negerinya itu nomor 7 tahun 2006. Coba dibuka di situ. Saya belum pernah buka soal Permendagri terkait dengan ini. Tapi ya secara hierarki perundang-undangan Permendagri ini kan mengatur secara teknis. Tapi ada aturan yang lebih di atas lagi terkait dengan itu, yakni peraturan pemerintah, kemudian di atasnya lagi undang-undang. Nah, coba kita korelasikan itu. Apakah memang ada yang memungkinkan penggunaan mobil itu bisa diserahkan? Saya kira kalau dalam pengalaman-pengalaman yang kemarin kami di lembaga itu bisa saja dialihkan untuk penggunaan kegiatan-kegiatan resmi, itu sah-sah saja. Nah, tetapi pertanyaannya tadi Bang Alil itu yang mengatakan bahwa apakah boleh dibawa pulang atau tidak? Ya, kembali lagi kepada kesepakatan. Kalau yang namanya kegiatan resmi ya nanti pada saat kegiatan resmi digunakan, tetapi resmi tidak berarti bahwa harus stay terus di kantor atau di tempat di mana memang sudah ditentukan. Nah, resmi ketika misalnya harus perjalanan kemudian pulang tengah malam, tidak mungkin dibawa pulang ke kantor baru jalan kaki pulang kan. Jadi itu harus rasional juga penggunaannya, harus rasional juga kita punya pemikiran terkait dengan itu. Jadi saya kalau untuk menjawab soalan ini memang kita harus mengkaji secara dalam, secara detail terkait dengan beberapa regulasi, tidak hanya pada persoalan Permendagri itu. Permendagri itu hanya secara teknis menjabarkan, sama dengan pencairan dana misalnya. Untuk mencairkan mencairkan anggaran itu harus kita melihat peraturan terkait dengan peraturan Menteri Keuangan, bagaimana proses pencairannya. Tetapi terkait dengan pelaksanaan kegiatan itu diawali oleh peraturan pemerintah, kemudian dia didasari oleh undang-undang. Nah, kemudian penjabarannya lebih rinci lagi, tentu mestinya ini ada peraturan daerah yang mengatur. Nah, ini juga memang yang kalau saya Pak Bang Ilo, Bang Halil tidak mengatakan bahwa ini melanggar, karena saya tidak melihat regulasi terkait dengan itu apakah sebuah pelanggaran, karena kalau persoalan hanya CC saja itu kita melihat dari kondisi, kembali lagi pada kondisi. Sama dengan kasus yang terjadi di Baru kemarin. Kami di Baru di lembaga itu bahkan itu diterima oleh pemerintah pusat, oleh Sekjen KPU RI waktu itu. Karena kita mengatakan bahwa dengan jumlah CC seperti itu tidak memungkinkan untuk daerah-daerah yang medannya seperti ini. Kita kasih gambaran dan itu disetujui. Nah, ada kemungkinan seperti ini yang bisa saja terjadi, yang merubah yang memungkinkan pengalihan mobil itu ke wakil bupati. Jadi sekali lagi kalau saya secara personal lagi-lagi kembali pada bagaimana mengkaji secara hierarki perundang-undangan yang ada supaya kita lebih jelimet dalam memberikan sebuah rekomendasi terkait dengan apa yang menjadi kajian kita hari ini. Saya kira itu Bang Alil, Bang Ilo. Oke, yang jelas bahwa kita sepakat bahwa Permendagri itu adalah teknis dari peraturan yang ada di tingkat atasnya. Ketika disusun Permendagri ini berarti dia menjadikan rujukan itu regulasi yang ada di atasnya. Kalau kita berbicara hierarki, tidak boleh bertentangan tentu dengan yang di atasnya. Kemudian setelah ada peraturan Permendagri biasanya dilanjutkan dengan Perda, dan saya sudah tanya dari beberapa pejabat yang ada di Baru kemarin, memang belum ada Perda yang mengatur secara teknis terkait itu. Ya, begitu Bang Malin. Kemudian ini kan persoalannya ini kalau kita mau berbicara Medan Baru, maka yang paling cocok sebenarnya itu adalah Jeep. Jeep itu adalah sudah sesuai dengan semua Medan. Nah, Bupati sekarang ini kan sudah punya Jeep, ini harus dipahami dulu. Jeep ini Hyundai, ini termasuk Jeep yang sangat
ini juga CC-nya ada besar, itu tidak ada persoalan. Itu digunakan oleh bupati sebelumnya kurang lebih hampir 2 tahun mungkin, dan mobil ini masih layak. Oleh karena itu, untuk melengkapi jeepnya bupati ini, karena ada juga medan-medan yang tidak perlu menggunakan jeep, dikeluarkanlah Alphard di pengadaan yang lalu kan, dan keluarlah Alphard putih. Dan CC-nya tentu sudah dikondisikan dengan Permendagri, pasti dikaji oleh bagian hukum, pasti dikaji oleh bagian umum. Bahwa ini sudah, persoalannya adalah pertanyaan kita, apakah setelah diberikan ke wakil bupati ini mobil Alphard ini, bupati sebelumnya tidak menolak, apakah karena persoalan mereka tidak care kepada menganggap bahwa itu adalah pemberian bupati sebelumnya, ataukah persoalan selera? Nah, kita harus melihatnya nanti bahwa kalau ternyata, ataukah dia misalnya menyesuaikan dengan Impres nomor 1 tahun 2025 tentang efisiensi. Kalau itu kan berarti tidak, karena tetap dipakai oleh wakil, seperti itu. Nah, kita lihat nanti dalam perjalanannya ke depan, karena ada juga informasi yang kita dengar bahwa mereka justru dugaan, ya sekali lagi dugaan, bahwa informasi yang berkembang di warung kopi bahwa mereka justru menginginkan jenis link racer. Nah, mestinya ada orang DPR yang hadir bahwa apakah betul? Karena pasti nanti di dalam perubahan baru muncul itu mata anggarannya, pagu anggaran untuk pengadaan mobil di bagian umum jenis Land Cruiser, tipenya berapa, cc-nya berapa. Nah, kalau itu yang terjadi, kita menduga bahwa ini persoalan ternyata tidak menerima Alphard karena mereka menginginkan Land Cruiser, kan seperti itu. Dan tentu kalau itu dilakukan, kita menganggap bahwa tidak peka terhadap persoalan yang dihadapi masyarakat baru, daya beli kita masih lemah, kita masih butuh recovery, dan ada beberapa musibah yang terjadi seperti tanah longsor di Pujananteng itu kan kita harus sensitif kalau di situ. Ini kan belum ada kinerja di 100 hari ini, kan nanti kita evaluasi juga. Mestinya kan bekerja dulu baru ada hal-hal seperti itu. Makanya kita mau lihat, kalau DPR ternyata mengusulkan itu, sebelum keluar itu ya bisa saja masyarakat baru melakukan RDP dengan DPR. Jangan sampai di situ ada lobby-lobby, ada win-win solution-nya. Seperti itu. Jadi kita sepakat bahwa regulasi itu ya ada hierarkinya, tapi biasanya karena Permendagri itu adalah teknis, berarti dia mengacu dari aturan-aturan yang ada di sini. Sama ketika kita membuat undang-undang, peraturan daerah dan sebagainya, pasti ada dasar hukum yang di atasnya menjadi acuan, dan tidak mungkin dia bertentangan dengan itu. Iya. Oke. Mungkin dari Bang Alim. Ya, jadi silakan. betul tidak bertentangan, tetapi ada hal yang tidak turun di Permendagri ketika sudah diatur di PP. Makanya saya katakan tadi, kalau misalnya di Permendagri hanya CC, ya kemungkinan di PP-nya tidak. Nah, ini yang kita tidak lihat, kan saya belum kaji. Makanya saya katakan bahwa kita lihat dulu PP itu misalnya ada peraturan apa-apa yang dibahas di situ. Kemudian kan dijelaskan di peraturan pemerintah untuk hal terkait dengan CC, kita itu akan diatur oleh kemudian dalam peraturan terkait antara peraturan menteri apa misalnya. Jadi tidak semua harus turun ke peraturan menteri, karena secara spesifik kalau yang mengatur terkait dengan ini kan Permendagri, peraturan Menteri Dalam Negeri, maka otomatis yang substansinya saja, yang teknisnya saja yang diatur, tapi tidak secara keseluruhan, secara universal yang diatur dari undang-undang kemudian turun, otomatis tidak bertentangan. Tetapi maksud saya kita lihat dulu apakah memang secara letterlate itu tidak ada yang mengatur terkait dengan itu atau tidak. Makanya saya katakan tidak. Kalau saya pribadi sih tidak berani juga mengatakan melanggar, karena belum ada kajian khusus terkait dengan 3 yang tadi ini yang saya katakan. Makanya kita masih pakai istilah di sini adalah dugaan. Jadi teman-teman di sini pakai istilah dugaan. Kita cermati betul, karena saya kadang berpikir, logika saya begini jalan. Wakil bupati ini adalah mantan sekda. Sekda itu adalah pamong senior. Dan dia pasti memahami betul tentang regulasi terkait dengan pemerintahan, dan kita kenal itu Pak wakil kita sekarang Andi Bustam ini adalah orang yang termasuk punya kompetensi, dia capable. Jadi kalau dia menerima dan ternyata memang melanggar dari beberapa regulasi, itu kita sayangkan menurut saya, Om Alil, seperti itu. Nah, kita setuju bahwa memang kita harus kaji. Makanya saya bilang mungkin nanti kita perlu kaji selain Perda, mungkin ada lagi rujukan-rujukan yang di atasnya kita lihat secara teknis. Tapi karena Perda ini usianya sudah cukup lama menurut saya dan tidak ada resistensi, tidak pernah direview kembali, berarti masih ini yang digunakan. Oh, sudah ada Perda sebelumnya yang mengatur? Tidak ada Perda. Kalau daerah-daerah lain itu ada Perda aja mengatur. Jadi tetap Permendagri yang dipakai sebagai rujukan. Memang harusnya ada Perda terkait dengan ini, aset-aset negara, aset-aset ini mestinya sebenarnya.
Sebenarnya diatur oleh Perda. Jadi biasanya seperti itu. Yang urgen. Makanya ya bisa saja nanti didorong lagi seperti tadi yang dikatakan oleh Pak Malik bahwa ada beberapa ini ketidakaturan terkait dengan penggunaan mobil. Misalnya ada kepala bidang itu hanya menggunakan mobil biasa atau bahkan sama sekali tidak ada mobil. Tetapi ada justru pejabat biasa mungkin kepala seksi atau apa dan sebagainya tapi menggunakan mobil dinas. Makanya menurut saya Permendagri ini perlu ditindaklanjuti oleh teman-teman di DPR baru ini untuk membuat perda khusus terkait dengan mobil dinas itu tadi supaya lebih clear lagi Om Malik dan teman-teman. Oke. Iya, mungkin ada tambahan dari Pak Malik ini. Ya, silakan. Iya, terima kasih. Saya kira terkait dengan penggunaan mobil dinas itu tadi bahwa harus ditata ulang. Saya tidak mau mengatakan ada Permendagri, PP, Perdanya, yang pasti bahwa pemanfaatan daripada mobil dinas itu harus betul-betul ditata ulang. Kemudian yang saya sebenarnya satu pertanyaan saya terkait dengan pengusulan mobil bupati yang sebenarnya sudah pernah diprogramkan dan sudah ada. Yang saya hanya pertanyakan, apakah memang DPRD artinya seenaknya mempermainkan anggaran itu untuk petinggi, kemudian mengabaikan apa yang dirasakan masyarakat bawah. Saya kira di situ kalau dia coba main-main, ini yang mau kita kritisi. Jangan selalu bermain-main seperti itu. Saya kira, tetapi kalau memang bisa, kenapa tidak? Saya kira begitu. Ya, terima kasih. Iya. Oke. Pak Malik, terima kasih banyak. Iya. Dan sebelum kita lanjut, saya serahkan ke Ibu Yus kembali. Ya, dan untuk Anda yang saat ini masih mengikuti acara ini, kami ucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda, dan tentunya jangan lupa tap-tap layar tak, ya, kemudian mengajak atau bagikan link ini ke teman-teman tak. Ya. Oke, silakan Ibu Yus. Ya, mungkin bisa menanggapi nih terkait tadi ada Pak Malik kemudian Bang Ilo. Mungkin dia ke belakang Oh iya. Tapi kan ini kita berbicara mau Bang Ilo. Saya pamit karena ada rapat saya di Mangkoso ini. Oh iya. Ya, terima kasih. Oke, Malik. Makasih banyak Pak Malik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Jadi untuk Anda semua yang masih bersama kami, ya. Dan kita lanjut untuk bincang kita tuh, obrolan kita pagi ini. Seputar. Jadi memang itu, memang itu Malil mungkin penting memang ke depan ya. Setelah kita bentuk nanti yang koalisi masyarakat sipil, kami Kabupaten Baru itu, mungkin nanti memang kita ada office, ada kantor. Jadi kita kita akan membahas kalau terkait dengan regulasi, kita membahas secara detail. Begitupun juga ketika ada usulan DPR misalnya untuk rancangan sebuah peraturan daerah, maka kita juga harus meneliti dengan baik. Jadi kami punya pengalaman dulu itu waktu masih ber-LSM itu, setiap regulasi yang mau dikeluarkan pemerintah, waktu itu ada kami punya funding dari USAID ya, mengajarkan kita yang namanya project RIA. RIA itu disingkat dari Regulatory Impact Assessment. Jadi semua produk-produk regulasi yang ingin dilahirkan pemerintah harus dianalisis dulu dampak dari regulasi itu, seperti itu Mbak. Jadi mungkin ini untuk ke depan kita kaji. Insya Allah mudah-mudahanlah dalam waktu yang tidak lama kita sudah bisa wujudkan koalisi masyarakat sipil Kabupaten Baru ini untuk melakukan tadi salah satu fungsinya adalah untuk kontrol terhadap kinerja baik eksekutif maupun legislatif maupun dengan yudikatif seperti itu. Dan tadi juga ada menarik disampaikan oleh Malik meskipun dia sudah turun bahwa
ada bau nepotisme sudah di dalam pemerintahan. Ini penting juga ini. Karena selalu kan dulu pemerintah sebelumnya kan selalu diserang dengan nepotisme apalah. Tapi sekarang ini justru belum 100 hari ini justru nepotismenya sudah merajalela kemana-mana. Ini ekstrim menurut saya. Ya. Oke, kita fokus lagi ke mobil tadi itu, Iya. Sebenarnya ini kalau yang saya tidak tahu apakah ini informasi tidak diketahui oleh Pak Wakil Bupati bahwa ada live kita. Mestinya nanti ke depan ini, kalaupun nanti kita ulang misalnya hari Senin, saya ingin sekali di sini sebenarnya Wakil Bupati ada bergabung di sini kan? Iya. Atau ada dari bagian umum. Iya. Yang bisa memberikan juga penjelasan dari aspek beberapa supaya apa yang kita diskusikan ini tidak menjadi kan ini banyak juga orang yang misalnya menganggap bahwa curhatan orang sakit hati apa dan sebagainya. Padahal oke lah, silahkan, itu subjektivitas Anda. Tetapi menurut saya yang penting kita sajikan ini adalah sesuatu yang faktual yang memang ada di tengah-tengah masyarakat kita. Seperti itu. Bagaimana Bu Yus ya? Iya, dan yang tentunya yang mungkin yang mau menjawab terkait dengan ini atau yang silakan. Ya silakan masuk. Silakan bergabung. Iya, bergabung di acara ini. Dan kami tentunya tentu welcome untuk Anda semua. Jadi siapapun baik dari pemerintah maupun masyarakat yang tentunya yang ingin bergabung silakan. Iya. Dan untuk ini Paldi, ya kita ajak dulu. Iya. Paldi ternyata yang mau memberi hadiah ini, mana Paldi suaranya? Iya, mana suaranya ini? Ya Paldi. Tapi iya, beliau mau bergabung tadi, iya. Iya. Kita lanjut ini karena saya lihat waktu sudah menunjukkan pukul 8:34 menit. Ya. Ya, jadi ini ada dari JAI LM, Koalisi Masyarakat Sipil. Ya. Iya. Ya. Benar, diizin follow Bang Ho, salam dari Papua. Oke. Ya. Mungkin ada yang ingin disampaikan kembali, Bung Ilo? Apa itu? Iya, terkait dengan ini tadi kan mobil dinas Bupati. Kalau bagaimana itu yang dugaannya ini, diduga ini yang mobil kan tadi sudah jelas Ketua DPR ini yang gimana? Ya Ketua DPR sama saja sebenarnya. Kalau Ketua DPR itu menurut tadi informasikan disampaikan oleh Bu Yus kan sudah ada mobil disewa. Saya tidak tahu apakah itu Pajero ya, tetapi pengadaannya kemarin juga ada lagi mobil Hyundai sama yang digunakan oleh Bupati. Nah, tetapi yang tidak dipersoalkan itu karena mungkin juga katanya melanggar juga ACC-nya atau apalah. Tapi yang dipersoalkan oleh teman-teman ini adalah karena mobil itu tidak pernah digunakan oleh Ketua DPR. Yang menggunakan mobil itu justru adalah keluarga. Nah, itu kan sudah jelas bukan peruntukannya. Kalau saya Ketua DPR ini gentle aja misalnya pakai ke DPR itu mobil karena memang mobil diperuntukkan. Persoalannya nanti ada pro dan kontra itu adalah tanggung jawab sosial daripada Ketua DPR menurut saya, Bung Alil. Berarti pertanyaannya itu. Serial itu otokro? Iya. Hebat kita sekarang ini pejabat-pejabat kita kan. Ada 2 mobil dinas. Jadi kalau sekarang misalnya contoh kalau Wakil Bupati menerima Alphard itu, berarti kan dia sudah punya 2 juga kendaraan mobil. Bukannya 2, mungkin lebih dari 2 karena ada juga biasanya itu untuk dipakai oleh rumah tangga yang mengurus rumah tangga Bupati dan Wakil Bupati Om Alil. Dan mungkin juga ada mobil untuk Ketua PKK dan sebagainya ya. Seperti itu Om Alil. Jadi ya menurut saya kalau menurut saya secara pribadi ya maksudnya ini kan nggak ada Impres nomor 1 tahun 2025. Kemudian kondisi kita di baru kalau kita lihat PAD kita dibandingkan dengan daerah-daerah besar itu jauh lah. Makanya dulu mari kita fokus dulu bekerja dengan baik mensejahterakan masyarakat kita baru yang seperti itu. Karena ujung-ujungnya juga tidak bisa dipisahkan itu pengadaan mobil itu Malil dengan rencana untuk mendem itu mobil. Biasanya kan kalau 5 tahun kita menjabat itu kan biasanya bisa didem itu Pak Malil. Mungkin jangan sampai ada pikiran-pikiran ke arah itu ya kan.
sayang maksudnya kalau pikirannya ke situ. Ini ada komennya Deng Patiroi, ya. Ingat Pak Jero Bupati sesulsel di demo di Makassar di zaman Soeharto. Wah, iya. Iya, betul. Jadi ini kan persoalan hanya karena persoalan belum bangkit saja ini sebenarnya gerakan sipil, Om Alil. Kalau baru ini sebenarnya sudah mulai peka dengan hal-hal seperti ini. Nah itu saja bisa dilanjutkan dengan program aksi. Salah satu program aksi itu bisa jadi misalnya minta RDP dengan DPR. Kita buka-bukaan saja dengan DPR. Apakah tahun 2025 ini ada pengadaan untuk misalnya Land Cruiser? Ya kan? Seperti itu. Kalau betul itu ada dan keluar, itu bisa dilanjutkan oleh nanti adik-adik mahasiswa apa. Bagaimana? Nah sayang sekali memang kalau kita lihat juga di Baru, misalnya pers adalah salah satu bagian dari civil society, ini jarang yang mengangkat yang seperti itu. Makanya menurut saya meskipun kita ini bersusah-susah, tapi ya tetap harus konsisten menyuarakan, karena insya Allah yakin bahwa insya Allah pada suatu saat mungkin masyarakat Baru yang ada di Baru dan masyarakat yang ada di Rantau merindukan obrolan kita setiap pagi, Pak Malil. Oke, selamat pagi, salam kenal ini untuk Deng Pak Patiroi. Ya, salam kenal Bapak Ibu, saya orang Baru Malu Setasi. Oke. Selamat bergabung di acara ini. Dan mungkin sebelum kita akhiri, ini dari Bu Yus dulu. Ya, siapa tahu ya closing statementnya, siapa tahu sudah ada. Ke belakang kayaknya. Ke belakang kayaknya ini. Ada tamunya ini, ada tamunya. Iya. Siapa lagi? Ibu Is masih ada? Ibu Lilis, ya silakan. Yang ingin ya kayaknya di Jeddah kayaknya Malil. Iya, mungkin ada telepon atau apa kayak ini. Iya. Dan sebelum kita pamit ini Bang Elo, mungkin ada yang ingin disampaikan. Pertama-tama Om Alil, kita bersyukur, berterima kasih kepada teman-teman, ada Ibu Yusdahlia, ada Om Ali, kemudian ada Ibu Lilis, ada juga Bang Ipul yang hampir setiap saat ketika kita live streaming bisa menemani kita di sini untuk berdiskusi, kemudian sharing pendapat sekaligus berbagi pengalaman. Yang kedua, kita juga bersyukur sudah mulai ada beberapa teman-teman yang mengikuti secara rutin kegiatan kita ini, meskipun memang ada beberapa usulan untuk minta sedikit waktunya lebih dimundurkan Om Ali. Ada beberapa yang saya bisa enggak kalau itu nanti jam 8 misalnya kita mulai, termasuk beberapa petinggi-petinggi dan orang-orang DPR yang sempat saya ketemu kemarin di Makassar. Terkait tema pembicaraan kita pada hari ini, tentu selain kita mengacu kepada Impres nomor 1 tahun 2025 tentang efisiensi anggaran, tentu sejalan juga dengan apa yang dirasakan oleh masyarakat Baru bahwa kondisi perekonomian kita ini di Baru ini masih sangat tertatih-tatih, terutama daya beli masyarakat. Oleh karena itu, pemimpin-pemimpin kita sebaiknya jangan memperlihatkan hal-hal yang sifatnya eksklusif, terlalu mewah dalam kehidupan, termasuk penggunaan mobil dinas. Mobil dinas sekarang yang digunakan oleh Bupati Baru jenis Hyundai Alphard itu juga layak sekali, sangat luar biasa Malil. Makanya setelah di Pak Bupati lagi yang dulu mengeluarkan Alphard untuk Bupati, maka lengkap sudahlah mobil dinas menurut saya kalau berbicara tentang peruntukannya. Karena bisa sudah, kalau pakai Jeep ada Hyundai untuk ke lapangan seperti ke Pujananting, kemanalah daerah-daerah yang penuh tantangan perjalanan itu. Kalau mau ke Makassar atau acara-acara seremonial di dalam kota Baru seperti itu Malil ya. Tetapi sayang sekali entah dengan alasan apa, ini kita masih penasaran menunggu kenapa Bupati menolak itu dan memberikan mobil Alphard itu ke Wakil Bupati. Kalau kita berbicara tentang aturan CC, pasti CC yang diusulkan atau CC mobil Alphard ini sudah sangat sesuai dengan ketika itu digunakan oleh Bupati. Tetapi diberikan kepada Wakil Bupati, muncullah pertanyaan bahwa apakah itu sudah sesuai CC-nya kalau digunakan oleh Wakil Bupati, di situ pro kontranya. Kemudian kalau ternyata Bupati kita memberikan mobil Alphard itu ke Wakil Bupati, tetapi tetap mengusulkan mobil jenis lain pada perubahan nanti di tahun 2025,
di situ masyarakat bisa menilai bahwa ternyata memberikan ke wakil bupati itu karena mereka menginginkan mobil yang sesuai dengan keinginannya atau sesuai dengan seleranya. Dan disinilah masyarakat baru menilai bahwa apakah beliau ini peka sebagai pemimpin kita terhadap kondisi masyarakat dan Impres nomor 1 tahun 2025, ya masyarakatlah kembali yang menilai. Dan mestinya wakil rakyat kita yang ada di DPR juga bisa mendengar aspirasi rakyat ketika ini sudah menjadi pro dan kontra. Seperti itu, Om Ali. Jadi apa yang menjadi instruksi Presiden Impres nomor 1 tahun 2025 ini sudah dilakukan oleh beberapa pemimpin daerah yang baru saja terpilih di Pilkada serentak tahun 2025. Kalau di Sulawesi Selatan itu sudah ada contoh yang dilakukan oleh Bupati Bone, di mana alokasi anggaran mobil yang dianggarkan oleh Bupati sebelumnya itu dialihkan untuk kegiatan-kegiatan atau membiayai kebutuhan masyarakat yang lebih urgen, Om Ali, seperti pelayanan kesehatan, pendidikan, dan lainnya. Sementara kalau di tingkat provinsi Jawa Barat kita melihat bahwa ada Kang Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat, yang menolak anggaran ratusan miliar, kalau saya tidak salah itu pengadaan itu dia tidak, dan dia hanya mengalihkannya ke hal-hal yang lebih bermanfaat untuk masyarakat. Jadi sekali lagi Om Alil, kita berterima kasih ke Bu Yus karena Ibu Yus yang pertama mengangkat ini di media sosial dan akhirnya menjadi beberapa tanggapan pro dan kontra. Kita melihat bahwa pro dan kontra itu adalah baik supaya kita bisa berpikir lebih konstruktif ke depan, Om Alil. Iya, baik. Terima kasih Bang Ilo. Dan untuk semuanya yang sudah ikut bergabung bersama kami, saya bacakan dulu ini Deng Patiroy. Ya, saya baru juga lihat room ini, sangat senang kalau ada diskusi begini, Pak. Oke, terima kasih. Ya, kemudian ini ada pernyataannya juga Deng Patiroy. Iya. Salam dari Pujananting, Om Ilo dan host. Oke, dari Jai LM. Iya. Ada juga ini Daeng siapa ini, Daeng Patiroy. Iya, sampah yang parah di daerah kita, Pak. Oh, sampah. Wah, ini kemarin yang kita bicara atau obrolan kita kemarin ini. Jadi bisa saja nanti sebenarnya Om Alil ke depan, setiap kesimpulan dari beberapa tema yang kita sajikan, kita bikin pointer-pointernya dan kita kirim ke Bupati dan di DPR, atau ditindaklanjuti ya. Nah, itu nanti kalau setelah ada kelembagaan yang menaungi, katakanlah tadi koalisi masyarakat sipil, ada lembaganya, ada akta notaris, supaya ini lebih menguatkan oleh. Betul. Iya. Dan ini. Daeng Patiro di Gresik dia, saya di Gresik. Ya, tim tinggalnya. Kan Deddy Mulyadi juga sangat konsen untuk efisiensi anggaran provinsi. Dia jadi contoh ini pilot project di mana-mana ini Deddy Mulyadi. Iya, ini mata jurnalis juga menarik katanya. Wah. Mudah-mudahan ini semua teman-teman ini yang masih peduli terhadap daerah dan masih punya idealisme, kita harapkan paling tidak setiap pagi Senin, Selasa, Rabu, Kamis mengikuti kita punya obrolan dengan tema yang berbeda-beda, tetapi setiap 15 menit di live pertama itu kita mereview tentang apa yang disampaikan kemarin termasuk poin-poinnya. Oke. Terima kasih banyak ini atas kebersamaan Anda semua yang sudah hadir di acara obrolan pagi seputar baru menyapa ini. Ya, dan sekali lagi terima kasih kepada Ibu Yus sudah hadir juga pagi ini, kemudian Ibu Lilis. Terima kasih banyak atas kebersamaan Tak, dan sampai ketemu hari Senin lagi. Hari Senin dengan tema yang berbeda. Jadi ada waktu istirahat Jumat, Sabtu, Minggu ya. Oke. Iya. Oh, jam berapa on airnya, Pak? Oh, kalau jamnya itu kita mulai jam 7 sebenarnya, tapi ya agak lewat-lewat sedikit lah. Jadi
bisa memang Mi. Jadi mata jurnalis ini yang menarik itu Pak, penggunaan dana BUMDes yang belum dievaluasi, di mana banyak keluhkan itu. Oh iya dana BUMDes ya. Boleh. Dana BUMDes yang belum, apakah sudah digunakan atau digunakan tapi tidak berfungsi. Jadi bukan nanti lagi dana BUMDes ini, dana BUMDes ya oke benar. Tapi juga nanti mungkin ke depan yang perlu ini kalau sudah berjalan 1 tahun ini Kopdes merah putih. Iya betul. Iya. Karena di situ miliaran nanti dana yang digelontorkan dan ada kemudahan yang diberikan oleh bank itu. Saya lihat Menteri Koperasi kemarin sudah mengeluarkan statement itu dengan bunga bank. Cuma saya lupa berapa intinya. Sangat rendah sekali. Oh sangat rendah. Wah. Sangat rendah. Artinya IPA Pinreng ini bawa pengen ku tahu apa langi bunga lesuk. Oh iya. Ya, dan mudah-mudahan ini nanti yang pengelola atau pengurus Kopdes ini berjalan ya sesuai yang apa kita inginkan dan masyarakatnya sejahtera. Ya. Jadi sudah dijawab tadi tuh Malil, Dempatiro jam berapa? Setiap Senin sampai Kamis Senin jam sampai 7 Kamis. sampai jam 8 pagi. Bisa 8.30 lah ya. Iya. Seperti sekarang ini. Iya. Oke, Bang Ilo. Kita break. Saya insya Allah mungkin hari ini paling lambat besok sudah pulang. Saya rasa saya 5 hari di Makassar ini Malil. Iya. Sebenarnya saya kontak juga kemarin mantan ketua DPRD, wakil ketua DPRD Pak Andi Herudin supaya bisa ikut nimbrung juga di pagi hari ini. Memang beberapa orang masih menahan diri entah dengan alasan apa. Termasuk orang-orang DPR saya hubungi satu-satu yang Malil. Tapi ya kita paham lah bahwa mereka itu kalau hal-hal yang seperti ini mungkin sangat hati-hati. Ya, usul Pak, mungkin kalau acara selanjutnya sudah ada tema yang diinfokan Pak. Oke, nanti insya Allah kita ikuti terus di IGA Radio. Jadwalnya itu akan tayang. Nanti juga dibuatkan player lagi. Iya. Oke, makasih banyak atas kebersamaan dan sampai jumpa di hari Senin di acara obrolan pagi seputar Baru Menyapa. Saya Alil bersama dengan Bang Ilo pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Huzaifah bin Yaman pernah berkata, "Aku telah masuk ke rumah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Aku melihat dia dalam keadaan sedih. Aku berkata, 'Apakah yang engkau sedihkan, ya Amirul Mukminin?' Dia menjawab, 'Aku takut akan terjerumus ke dalam kemungkaran. Kemudian tidak ada yang mencegah seorang pun dari kamu karena penghormatan kalian kepadaku.' Huzaifah menjawab, 'Demi Allah, apabila kami melihat engkau keluar dari kebenaran, niscaya kami mencegah engkau. Jika engkau tidak berhenti, engkau kami pukul dengan pedang.' Setelah mendengar perkataan Huzaifah, maka bergembiralah Umar dan berkata, 'Segala puji bagi Allah yang telah menjadikan untuk aku beberapa kawan yang akan meluruskan apabila aku menyimpang dalam memimpin.'